Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai rehabilitas tes. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sari Fauzi dengan NIM 1707 619030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq dengan NIM 17076191037. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah dengan NIM 17076191073. Kemudian yang terakhir ada Galih Rakasiwi dengan NIM 17076191041. Baik, yang pertama, apa itu rehabilitas tes? Jadi bisa teman-teman lihat di PPT, rehabilitas tes berasal dari kata reli dan ability, yang artinya bila digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut kepada suatu pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Oke, next, menurut salah satu ahli, jadi menurut Surya Brata menyatakan bahwa dalam arti yang paling luas, rehabilitas alat ukur menunjuk kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya gitu. Untuk singkatnya nih ya, teman-teman bisa mengartikan rehabilitas sebagai keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Oke, di next slide, masih menurut Surya Brata, jadi reliabilitas alat ukur yang juga menunjukkan derajat kekeliruan pengukuran tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan hanya dapat diestimasi aja. Jadi hanya bisa kita kira-kira. Lalu gimana sih cara kita mengestimasi reliabilitas? Jadi estimasi reliabilitas alat ukur dapat dicapai dengan menggunakan 3 metode. Nah, ketiga metode yang dimaksud ini adalah yang pertama ada metode retest atau tes ulang. Lalu yang kedua ada alternate form atau tes paralel, dan yang terakhir ada metode split half atau metode konsistensi internal. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Itu ditentukan oleh apa saja. Yang pertama itu adalah jumlah butir soal. Dengan semakin banyaknya soal pada suatu instrumen, turut serta mempengaruhi tingkat reliabilitasnya. Dengan demikian, semakin banyak soal-soal yang saling berhubungan, maka kecenderungan untuk mendapatkan hasil yang reliabel itu semakin tinggi. Seperti yang kita ketahui, bahwa semakin banyaknya tes yang diulang-ulang dengan hasil yang sama, maka suatu tes tersebut adalah reliabel. Kita juga bisa mengabarkan bahwa apabila soal dari tes itu tersebut semakin banyak jumlah butirnya, maka data yang didapatkan juga semakin banyak. Apabila hasilnya pun sama, apabila diulang-ulang, maka itu akan bisa disebutkan bahwa tes tersebut reliabel. Kemudian yang selanjutnya itu ada homogenitas soal tes. Jadi, semakin tinggi tingkat homogenitas dari suatu soal, maka soal tersebut akan semakin cenderung untuk memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Maksud dari ini itu adalah untuk dua buah tes soal yang jumlah soalnya itu sama, tetapi berbeda isinya. Misalkan contohnya itu ada dua 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 buah tes yang berbeda. Yang satunya itu soal kemampuan untuk mengukur pengetahuan kebahasaan, dan yang satunya untuk mengukur kemampuan fisika. Tentu soal yang mengukur kemampuan untuk menyelesaikan soal fisika itu lebih homogen dibandingkan dengan mengukur pengetahuan kebahasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa mengukur kebahasaan itu tidak homogen ya, karena abstrak gitu. Jadi dalam mengukur reliabilitasnya itu kayak kurang reliabilitasnya itu kurang tinggi gitu dibandingkan dengan menyelesaikan pengetahuan soal fisika. Kemudian yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tes. Semakin minim waktu yang digunakan untuk mengerjakan suatu tes, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitas yang dimiliki oleh tes tersebut. Dan kemudian ada keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes.
Soal-soal dengan tingkat kesukaran yang sedang, yang normal-normal saja, itu cenderung lebih reliabel dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar ataupun yang sangat mudah. Kenapa? Karena misalkan soal itu sangat mudah, berarti semua peserta itu bisa mengerjakan semuanya. Dan dari data yang diberikan tersebut, kita sulit gitu, mana peserta yang benar-benar tahu dan benar-benar paham gitu. Dan juga apabila terlalu sulit, ketika semua peserta tidak bisa mengerjakannya, kita juga nggak tahu menilainya gitu bagaimana gitu. Makanya dalam sebuah tes itu kita perlu menggunakan tingkat kesukaran yang sedang agar kita bisa mengukur agar reliabilitas tes tersebut itu tinggi. Kemudian ada heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok, berbeda-beda macam-macam gitu dalam pengerjaan suatu tes, maka tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan banyaknya yang berbeda-beda yang dari suatu kelompok itu kemampuannya dan dijalankan dengan suatu tes itu dengan hasil yang maka hasilnya itu akan semakin reliable gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mengaruhi reliabilitas. Perbedaan motivasi antara individu dalam kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya. Karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Bayangkan di suatu kelompok itu ada individu yang mengerjakannya itu asal-asalan karena tidak ada motivasi dalam mengerjakan tes. Maka sudah jelas tes tersebut itu tidak reliable gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada variabilitas skor. Ini instrumen yang menghasilkan tantangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya itu akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan tantangan skor yang lebih sempit. Seperti misalkan soal dalam bentuk pilihan ganda itu cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk benar dan salah doang. Karena kalau cuman benar dan salah doang, pasti tingkat keberuntungannya itu bisa lebih tinggi gitu, 50% dalam mengerjakan soalnya itu. Sedangkan pilihan ganda yang ada A sampai B sampai D atau sampai E itu kan lebih banyak pilihannya, sehingga peserta yang mengerjakan itu harus benar-benar tahu mana pilihan yang benar, sehingga hasil yang didapatkan pun reliabilitasnya itu tesnya itu tinggi gitu. Yang selanjutnya itu ada besarnya reliabilitas tes. Apabila sebuah tes dapat memberikan hasil yang tetap, apabila sudah diujikan berulang kali dan menghasilkan hasil yang tetap, maka tes tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas yang tinggi. Jika seandainya hasil tersebut berubah, apabila sudah diujikan selama beberapa kali, maka perubahan itu yang terjadi itu dikatakan tidak berarti. Oleh karena itu, sebuah reliabilitas berkaitan erat dengan ketetapan hasil tes. Dalam evaluasi pembelajaran, yang disebut ajek atau tetap itu tidak selalu sama, melainkan dapat selalu mengikuti perubahan tetapi dalam artian secara tetap. Misalkan contoh di awal si A itu lebih baik dibandingkan dengan B, dan jika dilakukan pengujian ulang, maka hasilnya itu akan tetap gitu, si A itu akan lebih baik dari si B. Nah, itu yang disebut dengan ajek atau tetap, yaitu memiliki kedudukan yang sama. Tentunya tidak dituntut semuanya tetap. Besarnya ketetapan itulah menunjukkan reliabilitas instrumen. Jadi udah diulang-ulang dan hasilnya tetap, maka kita bisa menyebutkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari slide selanjutnya, yaitu cara dalam mencari besarnya reliabilitas tes. Yang pertama ada metode bentuk paralel atau equivalent. Tes paralel atau tes equivalent adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Dua buah tes yang paralel, misalnya bahasa Inggris seri A, yang akan dicari reliabilitasnya, dan tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Setelah itu, hasil dari keduanya dikorelasikan
Nah, koefisien korelasi dari kedua hasil tes tersebut inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas seri A. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut dapat dikatakan reliable. Yang kedua ada metode tes ulang atau tes resisted method. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicobakan 2 kali. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung ini lebih baik daripada hasil tes pertama. Kenapa? Hal ini tidak jadi masalah karena pengetes harus menyadari akan adanya particip effect dan carry over effect. Yang penting adanya kesejaran hasil. Sebagai contoh, siswa A tes pertama skor 75 dan tes skor kedua 80. Walaupun tampak skornya naik, namun kenaikannya ini dialami semua ses atau semua peserta didik. Metode ini juga dikenal sebagai korelasi diri sendiri atau self correlation method karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Yang ketiga ada metode 2 atau split help method. Berbeda dengan metode bentuk paralel dan tes ulang, metode belah 2 hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Metode ini disebut juga single test trial method. Ada 2 cara membelah butir soal. Yang pertama membelah item-item genap dan item-item ganjil, yang selanjutnya disebut sebagai belahan ganjil dan genap. Yang kedua membelah item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor awal dan separuh jumlah pada nomor-nomor akhir. Pembelahan hanya memilih salah satu saja. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan metode tes ulang atau tes resisted method. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicobakan 2 kali, kemudian hasil dari kedua tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung lebih baik daripada hasil tes pertama. Hal ini tidak jadi masalah karena pengetes harus menyadari akan adanya practice effect atau carry over effect. Yang penting adanya kesejajaran hasil. Sebagai contoh, terdapat pada kolom berikut ini. Terdapat 5 siswa yang melakukan tes pertama dengan hasil A75, B60, C80, D88, dan E65. Dan kelima siswa tersebut melakukan tes kedua dengan skor 80, 65, 85, 95, 72. Walaupun tampak skornya naik, namun kenaikannya dialami oleh semua siswa. Dengan demikian, ranking dari masing-masing siswa ini tidak berubah. Metode ini juga dikenal sebagai korelasi diri sendiri self correlation method karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas bentuk tes uraian. Dalam menilai soal bentuk uraian, tidak bisa semata-mata hanya dengan melakukan penilaian benar atau salah saja. Tetapi, dalam penilaian soal uraian ini, diperlukannya bentuk penilaian berupa gradasi penilaian, yaitu sebuah penilaian di setiap soal memiliki komposisi yang berbeda. Seperti contoh, soal A memiliki bobot penilaian dari angka 0 sampai 8, tetapi untuk soal B hanya memiliki bobot penilaian dari angka 0 sampai 5 saja. Dalam tujuan untuk mencari reliabilitas soal uraian keseluruhan, analisis butir soal perlu juga dilakukan seperti halnya soal yang berbentuk objektif, dan skor harus dicantumkan pada kolom item sesuai dengan kenyataan tanpa dirubah sedikit pun. Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil tes belajar bentuk uraian yang sudah disusun oleh tenaga pendidik memiliki tingkat reliabilitas atau tingkat keajegan yang sudah memasuki kategori tingkat tinggi atau belum, maka kebanyakan orang akan menggunakan rumus yang diketahui sebagai rumus alfa. Adapun yang dimaksud sebagai rumus alfa adalah sebagai berikut. R sama dengan N dibagi N dikurangi 1 dikali 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi SI kuadrat, dengan keterangan R untuk koefisien reliabilitas tes, N untuk banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes, sigma SI kuadrat
untuk jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item dan sig SI kuadrat untuk varian total. Selanjutnya, dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas R, pada umumnya menggunakan acuan sebagai berikut. Apabila R lebih dari atau sama dengan 0,70, maka tes hasil belajar yang diujikan memiliki reliabilitas yang cukup tinggi atau reliable. Sedangkan apabila R kurang dari atau sama dengan 0,70, maka tes hasil belajar yang diujikan memiliki reliabilitas yang kurang memenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.